Warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam turun ke air banjir. Jawab salam sekali lagi, insyaallah air cair. Sekali lagi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العليم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Masjid Jami Al-Mau'idah Bapak Haji Lutfi dan pengurusnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid wal asatidah, para orang tua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah telah mencurahkan rahmat-Nya melalui hujan yang besar. Alhamdulillah, di depan tuh hujan airnya banyak. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan untuk kita semua membawa keberkahan buat kita semua. Dan tentunya bagi kita semua adalah merupakan ujian. Hanya orang-orang yang terpilih, walaupun banjir, walaupun hujan, tetap di masjid ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hariban junjungan kita, dia adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah persaudaraan muslim mukmin adalah persaudaraan yang hakiki. Nah, dicatat temanya. Ada tugas kan? Siap catat nih. Yang orang mari kasih tugas. Nggak bawa bukunya. Kalau bapak baru jadi gurunya, periksa tuh. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam dipersatukan satu keimanan, maka yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Inilah persaudaraan seiman. Persaudaraannya bukan hanya sekadar persaudaraan di dunia, tapi persaudaraan ini sampai di akhirat. Bahkan persaudaraan kita ini di alam kubur akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Salah satu pertanyaannya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Saudara kita adalah orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Dan ini persaudaraan kita bukan hanya persaudaraan saudara, bukan hanya persaudaraan sekampung, bukan hanya persaudaraan senegara, tapi persaudaraan seluruh di dunia ini itu adalah saudara kita. Makanya kenapa ketika Palestina dibombardir, kita senantiasa terus mendoakan, terus memberikan donasi, karena dia adalah saudara kita. Karena kalau kita tidak berjuang, bersyukurlah pada mereka. Mereka itu berjuang mempertahankan Baitul Maqdis, yang mana Baitul Maqdis itu diperdebatkan atau diperebutkan oleh tiga agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Berkelahi semuanya di sana. Maka ternyata mereka menderita bagaimana dibombardir seperti Israel kemarin. Kita pun ikut merasakan. Kenapa? Karena persaudaraan kita bagikan satu tubuh. Kalau misalkan kita nih, tangan kita terkena silet, keluarlah darah, maka terjadi mata kita menangis,
tangan kita yang lainnya mencari obat. Itulah persaudaraan kita. Terkadang salah satu saudara kita yang terkena musibah, yang kena penderitaan, maka kita pun ikut merasakan penderitaan tersebut. Dan mengapa kita selalu membela Palestina? Karena Palestina adalah salah satu negara satu-satunya yang pertama kali mereka adalah mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan harta-hartanya mereka pun dibantu untuk kemerdekaan kita. Maka sepantaslah kita membantu perjuangan mereka yang saat ini baru saja mau menghela nafas, itu pun masih dibombardir sama Israel. Maka siapapun yang tentunya membela saudara-saudara kita, wajib kita bela. Di apa yang terjadi saat sekarang ini, bagaimana Israel merasakan penderitaan sebagaimana yang dirasakan oleh Palestina. Palestina berapa tahun? Hampir di atas lebih 80 tahun dia menderita. Israel kemarin dalam waktu 2 minggu saja dibombardir, hancur mereka. Dan lihat kocar kacirnya sama seperti Palestina. Walaupun Iran, Iran Syiah, kita lihat, jangan lihat Syiahnya. Kita lihat siapapun yang membantu Palestina, kita bantu. Siapapun mereka, kalau Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitab sucinya adalah Al-Quran, melaksanakan sholat, ngaji, itu adalah saudara kita. Walaupun memang ada perbedaan, ada Sunni, ada Syiah, ada Khawarij, ngaku-ngaku Sunni membela Amerika. Gimana? Lihat mereka yang bersaudara, termasuk kita yang baru-baru saja, coba persaudaraan kita dihargai berapa kemarin? Dikasih 17 triliun. Coba 17 triliun, Bu, itu kalau dibagikan untuk rakyat Indonesia, terutama di kampung aja, sejahtera semua. 17 triliun yang dikasih dipakai perang. Dan sekarang lihat, pangkalan Amerika semuanya hancur. Dan Israel, bagaimana Iran yang tadinya disekap, tidak boleh keluar, disekap, tapi dia mandiri. Dan akhirnya lihat, mereka terus berjuang demi Islam, ya. Mereka sholat juga, mereka ngaji juga. Siapapun, bahkan kalau misalkan kafir pun, sekalipun dia membela Palestina, kita bela gitu. Kita bukan masalah di sana, yang ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Apa itu? Persaudaraan sebangsa dan setanah air. Karena memang kita takut sekarang mulai perang dunia ketiga. Hati-hati saja Indonesia. Indonesia berada di tengah-tengah khatulistiwa. Indonesia nanti ada pangkalan udaranya dari Australia. Siap-siap aja. Pangkalan udaranya ada Singapura, daerah sana. Nah, tenang aja, ya. Maka kalau terjadi perang dunia ketiga, mau gak mau tuh roda di atas, gitu kan? Tapi yang ketiga kita lihat ukhuwah basyariyah, bagaimana persaudaraan sesama manusia. Coba lihat mereka bagaimana membombardir anak-anak ditembak oleh Israel. Dan mereka sekarang apa? Merintih, ayo dong gencatan senjata. Tapi apa kata Irak? Enggak. Kenapa? Karena yang memulai perang siapa? Yang menyerang siapa? Mereka. Islam itu tidak pernah pertama kali untuk menyerang, betul apa enggak? Zaman Rasulullah pun tidak berserang, tapi kalau kita diserang tidak boleh mundur. Bahkan kalau kita mundur dari medan pertempuran, itu termasuk dosa yang sangat besar. Bagaimana mereka yang memulai hantam dengan apa yang terjadi sekarang? Lihat satu negara yang oleh beberapa negara sebelumnya. Tapi dengan kemandiriannya Iran saat ini, mereka tampil dan demi Islam. Insya Allah, kenapa mereka? Wah, di Asia itulah paling gampang untuk mengadu domba kayak dulu di Indonesia. Adu domba antara suku ini, akhirnya inilah produk yang disebut dengan politik divide et impera. Gampang sekali untuk mengadu domba di Indonesia pun. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis. Itu kan sama Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Muhammad. Kitabnya apa? Al-Quran. Yang bedanya apa? Tarawihnya yang ada 8, tarawihnya 20. Kalau enggak, ada yang udah sunat hilafiyah saja. Tapi itu adalah merupakan modal untuk bisa mengadu domba. Dan inilah yang akan merusak daripada ukhuwah Islamiyah, yang merusak daripada ukhuwah watoniyah,
dan juga merusak ukhuwah basyariyah. Oleh karena itu siap-siaplah sekarang. Kita alhamdulillah sekarang listrik masih ada. Dengan hormat di Pembali kita hanya punya stok untuk bahan bakar itu 20 hari ke depan. Kalau nggak ada mati semuanya. Apalagi yang sekarang yang terjadi adalah perang nuklir. Kalau perang nuklir itu jatuh, maka itu yang terjadi adalah kiamat yang dibuat oleh manusia. Dan itu sisa-sisa debu daripada nuklir itu yang disebut dengan duhon. Mungkin itu yang terjadi duhon. Duhon itu nanti akan terjadi malam 40 hari 40 malam. Belum banjir diguyur. Coba kalau mati lampu pompa itu mati, gimana nih? Kerendam nih. Ini pompa saja yang sekarang jalan di situ udah segini kerendam. Nih ke sana semua. Lihat air yang terjadi di sana di kali besar sono itu udah tinggi banget. Itu kalau ketutup apa yang terjadi? Coba mati lampu, air pun banyak. Misalkan hujan seperti ini, tapi yang terjadi banjir mau kemana? Itu duhon 40 hari malam. Begitu bangun pagi, matahari sudah terbit di sebelah barat, maka terjadilah kiamat. Itu mungkin salah satunya Allah. Kalau salah satunya memang mereka tuh takut, kenapa? Kalau Palestina merdeka, maka terjadilah kiamat. Itulah yang ditakutkan oleh mereka orang-orang kafir. Makanya dia itu sebagaimana menyerang terus Palestina supaya tidak merdeka. Dan kalau Palestina merdeka, sudahlah terjadilah kiamat, maka turunlah Imam Mahdi, kejayaan Islam. Kalau sekarang Iran menjadi misalkan salah satu kekuatan yang besar dari pihak Islam, maka terjadilah perdamaian. Dan setelah itu turunlah Imam Mahdi melawan Dajjal dan terjadilah kiamat. Dan sekarang lihat bencana dengan bencana. Sekarang hujan sedikit pun udah naik seperti ini. Apalagi yang terjadi kalau digoncangkan sedikit aja nih, udah terjadi tsunami dan sebagainya. Maka oleh karena itu, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah, terutama di antara kita sekampung, persaudaraan kita, saling bergotong royong di antara tetangga, saling berdoakan, bukan saling hasut dan dengki gitu. Ini kadang-kadang tahu sendiri di umat Islam, yang satu jualan nih dengki-dengkian, berapa gitu. Coba mereka lihat orang-orang kafir, mereka jualan itu biarin aja, malah senang saudara-saudara. Kita sedikit aja, aduh dengki. Tapi kadang-kadang kita saudara kita beri motor, dia panas dingin. Begitu saudara kita beri mobil, dia masuk rumah sakit. Padahal kan iyyakum wal hasadu, jauhilah perbuatan dengki. Fa innal hasada taqulul hasanati kama taqul narul khatab. Karena perbuatan dengki itu akan menghancurkan seluruh amal kebaikan kita, bagaikan api membakar kayu bakar. Itulah orang dengki. Ya, maka itu jangan. Dan ukhuwah dunia kita, mari kita jaga. Walaupun gonjang ganjing sekarang mungkin gak setuju lah, ya. Negara kita yang tadinya kita berjuang bagaimana Palestina, sekarang bergabungnya dengan mereka Yahudi dan Nasrani gitu. Sebenarnya ini tidak setuju sebetulnya gitu. Tapi gak tahu ada politik di belakang itu. Karena apa? Ketakutan gitu. Tapi mudah-mudahan adalah itu yang terbaik. Yang terbaik apa yang diperjuangkan oleh para generasi-generasi kita, para pemimpin kita untuk senantiasa terus apa? Terus mendukung Palestina. Karena kita bersyukur pada mereka untuk mempertahankan tanah sucinya, kita berdoa. Dan nanti kalau di yaumul qiyamah kita akan dipertanggungjawabkan apa yang coba kita berikan untuk Palestina. Mereka berjuang dengan nyawa. Apakah kita berjuang dengan doa, mendoakan, dengan tenaga, dengan harta yang berikan kepada mereka? Dan mulai bernapas mereka. Ya, alhamdulillah juga. Dan ukhuwah basyariyah kita menginginkan perdamaian. Tapi kan mereka yang menginginkan seperti itu. Siapa yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Siapa yang memulai? Ketika umat Islam, negara Islam memproduksi nuklir dan sebagainya, nggak boleh. Kenapa dia boleh? Kenapa dia bisa? Kenapa? Karena takut tersaingi. Ternyata benar. Ketika ditindas sekarang dengan teknologi yang ada, ternyata dia mampu menghancurkan. Bahkan yang terakhir, dia mampu menghancurkan satelit yang ada di langit, satelit yang ada di angkasa. Dengan satelit yang ada di angkasa, ya sudah, peperangan nggak bisa, dulu nggak berfungsi semuanya. Hebat gitu ya. Dan sekarang dia lupa kalau internet mati, ya kita udah ada lagi, ya sebentar lagi itu kalau diputus
Di selat sana, di Timur Tengah itu kabelnya tengah-tengah mati internet semua. Kalau udah mati internet semua, ya sudah, bank tidak berfungsi dan sebagainya. Kembali lagi ke zaman bahula. Enak di kampung, walaupun di kampung nih perang dunia ketiga, coba air masih ada, betul apa enggak? Kita di sini dengan listrik kan, kita di kampung dulu pakai cempor kan, masih pakai cempor enak. Cari makanan masih mending karena kita petani semua di kampung enak. Di Jakarta kalau nggak ada dari kampung, siapa yang bawa ke sini? Ya udah tuh ya, siapin aja kita pulang kampung. Di kampung masih mending, cari makanan masih bisa, air masih ada, mandi masih ada. Di Jakarta kalau pumpnya diputus mati, air masih mending, masih ada pompa begini gitu kan. Kalau udah mati listrik semuanya, ya sudah kelabakan gitu. Apalagi komunikasi nggak ada, uang nggak ada. Di kampung nggak ada uang, masih cari singkong ada, masih ke hutan masih cari ada gitu kan. Masih bersyukur. Nah tinggal tunggu aja apakah yang terjadi perang dunia ketiga. Tapi yang jelas kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin damai, kita hidup sejahtera. Tapi memang dunia ini harus berakhir. Karena walaupun bagaimana di zaman Nabi aja, dunia ini seperti nenek-nenek. Apalagi sekarang sudah kayak apa? Ini kayak rapuh dunia ini. Tinggal nunggu sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, ya terjadinya kiamat. Walaupun bagaimana, kalau kita ingin masuk surga, salah satu syaratnya apa? Mati. Salah satunya mati, alam barzah. Habis alam barzah, yaumul ba'as, hari dibangkitkannya manusia. Setelah dibangkitkan manusia, yaumul mahsyar, hari di mana dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Ya, yaumul hisab, hari di mana kita diadili seluruh amalia kita. Kemudian hari di mana yang disebut dengan yaumul mizan, hari ditimbang amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatannya kita baik, banyak, bahwa bi'isyatir radiyah, masuk dalam surganya Allah. Kalau perbuatan amal kebaikannya sedikit, bahwa hawiyah. Kemudian yaumul jazaa, barulah pembalasan, baru ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Orang-orang yang beriman tapi banyaknya dosa, ya masuk dulu ke neraka. Ya ibaratnya baju kita yang kotor, dicuci dulu, tergantung kotornya. Kalau kotornya dekil, bekas oli, kira-kira lama nggak? Lama bekasnya itu. Ya kalau hanya debu sedikit doang. Begitulah ketika neraka kita banyak dosanya, ya lama di situ. Habis dicuci, disetrika dulu gitu kan. Ya habis disetrika, ketika itu Allah menyuruh malaikat, malaikat cari itu yang mana manusia yang di dadanya bercahaya. Kenapa dia bercahaya? Karena di dadanya ada iman. Walaupun iman sebesar besi zaman, iman juga kecil banget sebagai atom, tapi ada rasa iman. Dia akan merasakan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan neraka dulu. Kita kan ingin begitu dihisab, begitu mizan, kita langsung masuk surga. Berapa tahun di neraka? Naudzubillah. Tapi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha abada, selama-lamanya. Makanya jaga iman kita ya nah. Yang tiduran, jaga iman kita, Islam kita ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ingatlah berzikir kepada Allah. Siapa tahu jangan sampai nanti rudal nyasar belakang gitu. Tapi kalau dalam keadaan zikir kepada Allah, kabarkan Allah mencabut nyawa kita, insyaallah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan, umur panjang. Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, pulang kampung sebentar lagi, selesaikan dulu zakat fitrahnya di sini, niatkan untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita disampaikan pada akhir Ramadan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lagi saya pribadi mohon maaf, mungkin selama Ramadan, selama di sini saya berkecimpung, khatib dan sebagainya. Karena nanti ketemu lagi Mas Odip lagi, boleh tahun depan lagi 2 kali doang ya. Selama di sini mohon diberikan bidu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.